giat belajarnya, makin semangat belajarnya supaya ilmu pengetahuan kita semakin bertambah ya anak-anak bunda semuanya. Baiklah, untuk membuka pembelajaran di tahun ini kita akan mulai dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kelas 3 kemarin anak-anak bunda pasti masih ingat kan, kita sudah pernah belajar apa itu kalimat utama, kalimat pendukung. Ya, kita review lagi yuk, kalimat utama itu biasanya terletak di mana. Nah, kita tahu kan kalau dalam sebuah teks bacaan itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari setiap paragraf itu pasti dia memiliki kalimat utama dan kalimat pendukung. Nah, kalimat utama itu biasanya dalam suatu paragraf itu terletak di mana? Masih ada yang ingat? Ya, kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir dari suatu paragraf. Nah, berarti sudah ingat ya, berarti selebih dari itu merupakan kalimat pendukung. Nah, di kelas 4 ini kita belajar tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan? Nah, gagasan itu sama dengan ide pokok. Nah, dalam suatu paragraf itu juga ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok ya. Nah, gagasan itu gimana ya? Gagasan itu merupakan suatu ide. Apa sih yang dibicarakan di dalam suatu paragraf itu? Nah, suatu paragraf itu membicarakan tentang apa? Nah, itulah yang dinamakan dengan gagasan pokok. Ya, gagasan pokok. Nah, untuk lebih memudahkan kita untuk mencari gagasan pokok atau gagasan pendukung dari suatu paragraf itu, kita harus tahu dulu kalimat utama dan kalimat pendukungnya. Nah, dalam suatu teks, kalau kita sudah tahu kalimat utamanya itu di awal atau di akhir, nah berarti kita sudah tahu itu gagasan pokoknya. Nah, berarti gagasan pokok ini tergantung dari kalimat utama. Nah, misalnya nih, coba kita lihat ya contoh teks berikut ini. Nah, baiklah kita lihat teks berikut, yaitu judulnya tentang batik. Nah, kita lihat di situ ada 6 kalimat. Nah, untuk menentukan gagasan pokoknya tadi kita harus tahu kalimat utama dari paragraf ini. Nah, kita lihat kalimat utama itu kan biasanya terletak di awal atau di akhir. Nah, dari paragraf tersebut tampak bahwa kalimat utama dari paragraf ini adalah terletak di awal kalimat, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Sehingga gagasan utama atau gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, baiklah, sudah tahu berarti kan gagasan pokok itu. Nah, dari batik tadi kan berarti gagasan pokoknya itu mengenai tentang kain batik. Nah, lanjut kita kepada gagasan pendukung. Nah, tadi kita dari teks bacaan atau dari paragraf mengenai batik tadi sudah tahu nih kan kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Nah, berarti dari kalimat-kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat pendukung. Nah, ini kalimat pendukung. Nah, untuk mencari gagasan pendukungnya itu berarti kita juga harus tahu kalimat pendukungnya itu apa, berarti kan? Nah, kita lihat lagi teks kita lihat lagi teks batik tadi ya. Nah, tadi karena kita sudah tahu bahwa kalimat utamanya atau gagasan pokok dari teks tersebut terletak pada kalimat yang pertama, sehingga dari kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima merupakan kalimat pendukung yang dari sana kita dapat mengetahui gagasan pendukung dari teks batik ini. Nah, kita lihat pada kalimat yang kedua, gagasan pendukungnya yaitu cara menghasilkan kain batik. Kemudian kita lihat dari kalimat yang ketiga, gagasan pendukungnya yaitu asal dari kain batik itu sendiri ya, dari Pulau Jawa. Kemudian kalimat yang keempat dan kelima, gagasan pendukungnya adalah penyebaran dari kain batik itu.
Baiklah anak bunda semuanya, berarti anak bunda sudah paham kan tentang gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, bunda akan review kembali. Nah, untuk lebih memudahkan kita mencari gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukungnya, berarti kita harus tahu apa? Yang pertama, kalimat utama, dan yang kedua, kalimat pendukung. Nah, kalau kita sudah tahu nih dua hal ini, berarti kita akan mudah untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, baiklah anak bunda, selanjutnya silahkan dibaca tugas yang telah bunda berikan. Kemudian anda mencari kalimat utama dengan kalimat pendukungnya, kemudian gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung dari teks bacaan yang telah bunda berikan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.